Konsep karma bisa dipahami sebagai hukum sebab akibat, bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, pasti akan menimbulkan konsekuensi. Dalam konteks ini, kebanyakan orang bisa dibilang percaya pada prinsipnya, kalau seseorang terus menebar hal buruk, cepat atau lambat hal buruk juga akan datang padanya. Dan sebaliknya, kalau seorang terus menebar kebaikan, cepat atau lambat hal baik juga akan datang padanya. Nah, bagaimana dalam arti spiritual atau mistis? Seperti karma yang langsung datang sebagai kekuatan gaib, seperti dalam film ini. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini. You deserve this. More. Di awal film, kita diperkenal dengan Jeff, seorang pengemudi taksi online yang hidupnya akan berubah setelah dia membantu banyak orang. Di hari pertamanya bekerja, dia tampak menjemput 2 siswa di sekolah yang akan pulang. Seperti halnya taksi online, dia menjemput orang dan mengantarnya ke tujuan. Setelah Jeff selesai mengantar kedua siswa itu, dia kemudian bertemu ibunya di sebuah kafe. Mereka berbincang-bincang di sana. Ibu Jeff menanyakan pertanyaan klasik seperti menanyakan bagaimana kabarnya dan pekerjaannya di kantor. Namun Jeff mengatakan bahwa dia telah dipecat. Tentu saja ibunya terkejut. Namun kini Jeff menjelaskan bahwa sekarang dia telah menjadi pengemudi taksi online. Tetapi menurut ibunya profesi itu tidak baik untuknya. Tetapi dia tetap optimis. Dia akan terus bekerja sebagai pengemudi taksi online dan akan mencoba untuk menikmati pekerjaan barunya. Ibu Jeff lalu memberinya sebotol ramuan buatannya. Ramuan itu adalah ramuan kesehatan agar putranya selalu sehat. This is what you should be drinking. Oh my god. It is fermented. I'll see you later. Setelahnya, Jeff kembali ke apartemennya. Jeff tinggal bersama pacarnya, Samantha. Jeff menceritakan kesehariannya bekerja sebagai pengemudi taksi online. Dia juga berbagi bahwa dia bertemu ibunya di sebuah kafe. Keesokan harinya, Jeff memulai harinya sebagai seorang pengemudi taksi online dan mendapatkan seorang penumpang. Seorang pria yang akan pergi ke suatu tempat untuk reuni dengan teman-temannya, tetapi tiba-tiba mobil Jeff mogok. Pria itu marah kepada Jeff karena dia akan terlambat. Oleh karena itu Jeff meminta maaf dan mengembalikan uangnya. Tetapi Jeff meminta pria itu untuk tidak memberikan peringkat buruk pada akun taksi online-nya. I need to get to my meeting now. All the money I have, but please don't give me a bad rating. I need this job. I'm sorry. Setelah orang itu pergi, ada seorang tunawisma yang menawarkan bantuan. Jeff sangat membutuhkan bantuan seseorang untuk mendorong mobilnya ke pinggir jalan. Setelah itu, Jeff berterima kasih kepada orang itu, tetapi dia berkata dia tidak punya uang lagi untuk membayar atas bantuannya. Jeff berkata bahwa dia telah memberikan semua penghasilannya hari ini kepada penumpang tadi. Mendengar ini, tunawisma itu pergi dan Jeff sangat sedih. Jeff lalu menemui Samantha dan memberitahu pacarnya apa yang terjadi padanya. Mobilnya mogok dan dia harus membayar $1.000 untuk perbaikannya. Samantha justru tidak merasa sedih karena ternyata Samantha akan memberikan Jeff sebuah mobil. Jeff bertanya dari mana Samantha mendapatkan mobil itu. Dia menjelaskan bahwa dia punya teman dari India bernama Kumar. Saat itu, Kumar harus kembali ke India dan dia menitipkan mobil itu kepada Samantha. Tidak hanya itu, Kumar juga mengizinkan Samantha menggunakan mobil itu karena itu Samantha ingin Jeff menggunakan mobil Kumar untuk sementara waktu sehingga dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Hari itu juga, Jeff bekerja dengan mobil Kumar, dan kali ini penumpangnya adalah seorang wanita di jalan. Dalam perjalanan Jeff juga mengobrol dengan wanita itu. Kemudian tiba-tiba Jeff menghentikan mobilnya karena dia melihat seorang tunawisma yang menolongnya sebelumnya. Oleh karena itu, Jeff ingin mengucapkan terima kasih lagi dan dia juga memberikan uang kepada tunawisma itu, karena ingin menebus kebaikannya. Tunawisma itu tampak senang dan berterima kasih kepadanya. Kemudian Jeff melanjutkan pekerjaannya dan menurunkan penumpangnya. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, wanita itu keluar dari mobil Jeff, tetapi Jeff bingung karena dia menemukan uang di kursi penumpang. Jeff bertanya kepada wanita itu apakah itu uangnya, tetapi wanita itu menjawab bahwa itu bukan miliknya. Jeff kemudian mengambil uang itu. You dropped some money. Not mine. Malam itu Jeff memberitahu Samantha tentang kejadian itu. Jeff masih merasa bingung tentang apa yang terjadi padanya. Samantha menjelaskan bahwa mungkin itu adalah keajaiban dalam keberuntungan Jeff hari itu. Keesokan harinya Jeff melakukan pekerjaannya seperti biasa. Jeff mengangkut seorang penumpang di jalan.
Dalam perjalanan Jeff bertemu dengan tunawisma itu lagi. Jeff dan tunawisma itu mengobrol sebentar. Lalu dia memberinya sebungkus makanan. Tentu saja tunawisma itu senang dan berterima kasih kepada Jeff. Kemudian Jeff menurunkan penumpangnya ke tempat tujuan. Ketika Jeff membantu mengambil barang-barang penumpang dari bagasi, Jeff melihat beberapa kantong yang berisi makanan. Jeff bertanya kepada penumpang itu tentang makanan itu, tetapi penumpang itu menjawab bahwa makanan itu bukan miliknya. Jeff pulang dengan membawa banyak makanan. Samantha bingung dari mana Jeff mendapatkan begitu banyak makanan. Jeff menjelaskan bahwa dia menemukannya di bagasi mobil. Jeff dan Samantha berbicara tentang uang dan makanan yang mereka dapatkan akhir-akhir ini. Mereka bingung dari mana semua itu berasal. Sejak menemukan banyak makanan di bagasi, Samantha bertanya apakah ada yang menaruh itu sengaja, tetapi Jeff menjawab bahwa tidak ada yang menaruhnya di sana. Kemudian Jeff mengatakan bahwa besok dia akan membuktikannya. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Jeff bertanya kepada Samantha apakah dia butuh sepatu baru. Samantha menjawab bahwa dia benar-benar butuh sepatu baru, karena sepatu lamanya terlihat usang. Kemudian Jeff langsung mengambil sepatu lama Samantha dan dia langsung pergi bekerja. Ketika Jeff pulang kerja, dia membawa banyak sepatu. Samantha sangat senang karena Jeff membeli banyak sepatu baru, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak membelinya. Tetapi dia menemukan semuanya di bagasi mobil. Sekarang Jeff tahu dari mana keajaiban keberuntungannya berasal. Ternyata itu semua karena tunawisma itu. Setiap kali Jeff memberi tunawisma itu sesuatu, dia selalu mendapat 10 kali lebih banyak seperti apa yang terjadi hari ini. Ketika Jeff memberinya sepatu lama Samantha, beberapa saat kemudian dia menemukan banyak sepatu di bagasi mobil. Menurut Jeff, tunawisma itu seperti jimat keberuntungannya. Kemudian Jeff dan Samantha merayakan kebahagiaan mereka dari keberuntungan Jeff sambil minum anggur. Saat melihat persediaan anggur hampir habis, Jeff dengan bercanda berencana akan memberikan tunawisma itu sebotol anggur. I think we only have one bottle left. You want to give wine to a homeless guy? It's a homeless guy. How about you? To homeless guy? Keesokan harinya Jeff membuka akun taksi online-nya. Kali ini penumpangnya adalah musisi terkenal dan ternyata Jeff adalah penggemar berat musisi tersebut. Jeff juga menelepon pacarnya untuk memberitahu bahwa penumpangnya adalah musisi terkenal. Samantha juga senang karena dia juga penggemar berat musisi tersebut. Di jalan, Jeff bertemu tunawisma itu lalu Jeff memberinya sebotol anggur. Dan benar saja ketika Jeff pulang, dia membawa sekotak botol anggur. Di hari-hari berikutnya Jeff selalu memberi tunawisma itu barang-barang dan seperti biasa Jeff selalu mendapatkan barangnya kembali 10 kali lipat. Pada saat itu Samantha punya ide. Dia berencana untuk memberi tunawisma itu uang agar mereka bisa mendapatkan uangnya kembali 10 kali lipat. Jeff setuju dengan saran pacarnya. Keesokan harinya Jeff berencana memberi tunawisma itu $1.000. Tetapi sebelum itu Jeff akan bekerja seperti biasa sambil menurunkan penumpang. Jeff bertemu tunawisma itu dan Jeff memberinya $1.000 dan dia pergi. Setelah bekerja, Jeff bertemu pacarnya dan benar saja Jeff menemukan banyak uang. Tentu saja Samantha sangat senang karena itu. Jeff dan Samantha bermaksud untuk bertemu dengan tunawisma itu lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi Jeff dan Samantha tidak bertemu dengan tunawisma yang biasa dia temui di sana. Namun Jeff bertemu dengan tunawisma lain. Jeff tidak memberinya uang dan tunawisma itu tampak kesal. Pada hari-hari berikutnya, Jeff terus mencari tunawisma yang biasa dia temui namun tidak menemukannya. Jeff berbicara dengan pacarnya bahwa dia belum melihat tunawisma itu selama beberapa hari. Kemudian ibu Jeff menelepon dan memintanya untuk bertemu. Keesokannya Jeff bertemu ibunya di sebuah kafe. Ibunya memberinya ramuan buatan sendiri lagi. Jeff meminum ramuan dari ibunya dan menceritakan beberapa kejadian yang dia alami sejak menjadi pengemudi taksi online. Dia juga menceritakan hari keberuntungannya ketika dia membantu seorang tunawisma. Tetapi akhir-akhir ini Jeff kembali sial karena dia tidak pernah bertemu tunawisma itu lagi selama beberapa hari. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa mungkin apa yang dialami Jeff adalah karma instan, karena dia telah membaca di media sosial. Ibunya menjelaskan bahwa kita dapat berbuat baik kepada siapa saja, dan tidak hanya fokus pada satu orang. Ibunya menyarankan agar Jeff kembali bekerja dan terus berbuat baik kepada semua orang. Jeff mengikuti saran ibunya. Actually think it was instant karma. That's what happened. I'm sure of it. You're incredible. Think it wasn't luck at all. All you need to do now is go back to work at your... Suatu hari Jeff mendapat seorang penumpang dan ternyata itu adalah ibunya sendiri. Saat dalam perjalanan,
Jeff ingin memberikan sebotol obat herbal kepada seorang pejalan kaki tetapi orang itu menolak. Kemudian Jeff bertemu dengan seorang tunawisma lain, dan dia menyerahkan sebotol herbal. Ibunya Jeff juga memberi tunawisma itu sejumlah uang dan tunawisma itu sangat senang. Wow! Thanks, man. Thank you so much. God bless you. Ketika Jeff sampai di rumah, dia tidak membawa apa-apa. Biasanya dia selalu membawa sesuatu setelah membantu seseorang. Namun hal ini membuat Jeff dan Samantha mulai bertengkar dan berdebat tentang kemalangan. Jeff mengatakan pada hari dia membantu tunawisma lain, tetapi dia tidak mendapatkan keberuntungan. Kemudian pacarnya mencoba memeriksa kursi penumpang dan benar saja, ada beberapa botol obat herbal dan sejumlah uang. We didn't find anything. Are you sure? Keesokan harinya Jeff mendapat penumpang lain. Penumpang itu adalah wali kota. Ketika mereka sampai di tujuan, Jeff memberikan beberapa permen karet kepada wali kota. Wali kota itu berterima kasih kepada Jeff atas hadiahnya. Beberapa saat kemudian Jeff mendapat seorang penumpang, seorang wanita tua. Ketika Jeff membuka pintu belakang, dia menemukan beberapa permen karet. Jeff tidak lagi terkejut dengan apa yang dia lakukan saat mengantar nenek itu ke tujuannya. Sesampainya di tujuan, Jeff memberikan selendang kepada nenek itu dan nenek itu berterima kasih kepadanya. Di rumah, Jeff menunjukkan kursi penumpang kepada Samantha yang penuh dengan barang-barang yang dia dapatkan hari itu. Hey. Okay, I'll tell you all about it. Samantha mengatakan kepadanya bahwa mobil Jeff telah diperbaiki dan siap untuk dikendarai. Kini Jeff tidak lagi menggunakan mobil kumar. Jeff telah menggunakan mobilnya sendiri. Dia membawa seorang penumpang, seorang wanita yang kasar. Penumpang itu membuat Jeff takut karena dia baru saja memukuli seseorang. Wanita itu mengeluarkan pistol dan meminta sesuatu kepada Jeff. Jeff yang ketakutan menyuruh wanita itu untuk mengambil barang-barang di mobilnya. Wanita itu juga meminta uang dan Jeff memberikannya. It's easy when you got one of these. It's a big gun. You got any money? Here, take whatever you want. Jeff memberitahu Samantha tentang kejadian itu. Setelah itu, Jeff bermaksud mengambil barang-barang di bagasi mobilnya seperti biasa setelah Jeff melakukan perbuatan baik, berharap dia pulang dengan keberuntungan. Namun kali ini Jeff terkejut karena hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada apa-apa di bagasi mobilnya. Jeff bercerita tentang kemalangannya kemarin pada Samantha. Jeff juga bercerita tentang apa yang ibunya katakan tentang karma instan. Jeff selalu berbuat baik kepada seseorang ketika dia menggunakan mobil kumar. Namun, ketika Jeff berganti mobil, dia tidak lagi beruntung. Dia pikir kemungkinan besar itu karena mobil kumar yang selalu beruntung ketika Jeff mengendarainya. Oleh karena itu, Jeff kembali menggunakan mobil kumar dan selalu berhenti untuk memberi uang kepada seorang tunawisma di jalan. Saat itu, setelah menurunkan penumpang, Jeff bertemu temannya, Emilio. Jeff mendengar bahwa ibu Emilio menderita kanker. Dan saat itu juga, Jeff memberi Emilio $1.000 untuk biaya pengobatan ibunya. Keesokan harinya, Jeff mengenakan kaos bertuliskan karma instan. Seperti biasa, dia pergi bekerja. Tiba-tiba Jeff bertemu dengan tunawisma yang biasa dia temui. Jeff menyuruhnya masuk ke mobil untuk membicarakan sesuatu. Kemudian, mereka tiba di suatu tempat. Mereka lalu mengobrol dan Jeff menanyakan nama tunawisma itu. Pria itu menjawab, namanya adalah Harry. Jeff bertanya mengapa Harry tidak terlihat selama beberapa hari. Harry menjelaskan bahwa dia telah dipukuli oleh tunawisma lainnya, karena mereka iri dirinya selalu diberi sesuatu oleh Jeff seperti uang dan hal-hal lain. Jeff mengkhawatirkan Harry. Dia lalu memberinya tempat tinggal, dan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-harinya sehingga Harry dapat menemukan pekerjaan yang layak. Harry tampak sangat bahagia menerima itu semua. They have fully furnished apartments. I don't know what to say, man. I look forward to it, Harry. Saat itu Jeff sedang merayakan hari keberuntungannya dengan pacarnya. Ketika Jeff dan Samantha pulang, Emilio menelepon Jeff dan mengatakan dia ingin meminjam lebih banyak uang. Jeff menjelaskan kepada Samantha bahwa beberapa hari yang lalu dia telah memberikan uang kepada Emilio untuk biaya pengobatan ibunya.
Tetapi, ternyata uang itu digunakan oleh Emilio untuk bermain judi dan sekarang Emilio akan meminjam uang dari Jeff lagi. Jeff bermaksud meminjamkannya $100.000 lagi. Kemudian Jeff mengaktifkan akun taksi online-nya. Dia membawa seorang penumpang bernama Clint. Pria itu terlihat sangat galak. Dan setelah itu Jeff mampir menemui Emilio untuk meminjamkannya sejumlah uang dan Jeff melanjutkan perjalanannya untuk mengantar Clint. Setelah tiba di tempat tujuan, Jeff membantu Clint mengeluarkan tasnya dari mobil. Setelah Clint pergi, Jeff mendapatkan tas penuh uang. Jeff pulang dan menunjukkan uang itu kepada Samantha. Jeff berkata bahwa dia beruntung telah membantu Emilio. Keesokan harinya, Jeff dan Samantha membersihkan mobil sehingga mereka selalu beruntung ketika selesai membersihkan mobil. Namun, tiba-tiba nomor tak dikenal menelepon Jeff. Jeff menjawab panggilan itu dan ternyata itu adalah Clint, penumpang Jeff kemarin. Clint berkata Jeff membawa pulang tasnya yang penuh uang. Jika tidak dikembalikan, maka Jeff dalam masalah besar. Ternyata Clint menyandera Emilio. Jika uang Clint tidak dikembalikan, maka Emilio akan dibunuh. Jeff benar-benar bingung. Jadi dia keluar rumah dan memeriksa mobil lagi. Jeff menemukan sesuatu sementara Samantha bersiap untuk pergi. Tetapi Jeff berkata mengapa mereka harus lari. Kemudian Jeff menunjukkan apa yang dia temukan di samping mobil. Benda itu adalah patung Shawnee, Dewa Karma. Jeff dan pacarnya mengeluarkannya dari mobil saat mereka membersihkan mobil sebelumnya. Jeff lalu mencari informasi tentang patung Dewa Shawnee yang dipasang di mobil Kumar. Mereka baru tahu kalau itu adalah Dewa Karma. Akhirnya Jeff mengetahui kalau keberuntungan datang dari patung itu, dan saat patung itu dikeluarkan dari mobil Jeff mendapat masalah. Jeff dan pacarnya lalu datang ke Clint, dan benar saja Emilio telah disandera. Jeff dan Samantha akhirnya juga disandera. Clint memberi pilihan yang tertulis di selembar kertas. Tertulis pilihan pertama adalah dibunuh dan yang kedua dibebaskan lalu kembali lagi untuk mengembalikan uang Clint. Jeff meminta untuk dilepaskan terlebih dahulu. Jeff lalu mengambil kertas yang sudah ditulis Clint. Dia meremas salah satu kertas dan menelannya, dan menebak apa yang dia pilih untuk mengoceh mereka. Jeff melepaskan pacarnya dan mereka lari. Clint dan anak buahnya mengejar mereka. Ketika mereka sampai di suatu tempat, di sana Clint meminta Jeff untuk menunjukkan padanya di mana uang itu. Jeff lalu memberikan uang itu dan Clint meninggalkan Jeff dan pacarnya dengan selamat. Run! There's nowhere left to go. Okay. Coming out. Where's my money? Okay. Beberapa bulan kemudian, Jeff kembali ke pekerjaan biasanya sebagai pengemudi taksi online. Mereka juga memasukkan patung Dewa Shawnee kembali ke dalam mobil Kumar dan film berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.